Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast MTSN 1 Kota Malang. Pemirsa sekalian, untuk bincang ilmiah kali ini kita akan mengambil tema tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan, sebuah peluang bagi guru dan bagaimana implikasinya bagi siswa. Untuk kali ini kami akan bincang ilmiah dengan Ibu yang terhormat Dr. Anda Husnul Khotimah MAG. Beliau adalah Ketua Pokjawas Kemenak Kota Malang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inci, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Inci, Ibu tampak semakin sehat dan segar, Inci. Alhamdulillah. Baik pemirsa, terkait dengan tema tersebut Ibu mungkin ada beberapa hal yang terkait dengan PKB, Inci. Terkait dengan PKB ada Kemendiknas begitu nomor 14 dan 35 tahun 2010 terkait dengan pedoman penilaian angka kredit yang kemudian direvisi, Inci. Ya. Tahun 2019 pada pedoman buku 4 dan 5. Inci. Ini mungkin rekan-rekan guru perlu tahu apa sih PKB itu Ibu. Inci, monggo. Bapak Ibu guru sekalian, ini kita berbincang-bincang masalah PKB. PKB itu sebenarnya tadi sudah disebutkan sudah lama ada regulasinya. Tapi banyak sekali Bapak Ibu yang tidak menggunakan peluang itu sebaik-baiknya. Nah, kita tinjau PKB itu sangat penting pada saat ini untuk Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Banyak sekali hal-hal yang baru yang kita harus mengetahui. Senyampang dengan kita mendapatkan tunjangan profesi guru. Di tunjangan profesi guru itu mutlak kegiatan PKB itu mestinya kita lakukan, karena peruntukan tunjangan itu ada 3 hal yang harus kita semua tahu supaya rizki kita itu barokah. Yang pertama adalah TPG itu dipakai untuk peningkatan mutu Bapak Ibu guru. Yang kedua untuk peningkatan mutu siswa. Dan yang ketiga baru kesejahteraan. Kita berangkat dari tunjangan dulu. Karena apa? Supaya lebih semangat. Kita kalau bicara masalah uang kan semangat ya Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua dikatakan peluang tadi. Nah, kita selama ini sudah dilakukan penilaian kinerja guru. Cuma untuk tindak lanjutnya itu apa yang harus kita lakukan itu kita yang kemungkinan kemarin belum begitu paham. Sedangkan pentingnya PKG sekarang itu tadi selain untuk masalah di tunjangan profesi tadi, sekarang ini juga kalau kita lihat untuk penjaminan mutu eksternal itu kan kita berangkatnya dari instrumen yang dikeluarkan oleh Ban SM. Nah, di IASPN namanya IASPN 2020 di butir 21 itu jelas guru harus melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Nah, ini berarti apa? Kita sebagai guru, ya karena itu sebagai penjamin mutu, jangan sampai kita itu istilahnya tidak mendukung itu. Nah, caranya bagaimana? Pengembangan diri atau pengembangan profesi berkelanjutan itu ada 3 hal. Yang satu pengembangan diri. Pengembangan diri sekarang itu tidak sulit Bapak Ibu. Tidak harus meninggalkan jam pada saat kita pembelajaran. Kita telah diberi pelajaran oleh COVID-19 ya, bahwa kita bisa belajar kapan saja, di mana saja untuk bisa meningkatkan kualitas kita. Antara lain kita ikuti pengembangan diri itu, jangan tunggu perintah dari atasan, jangan tunggu dari ayo kita kuatkan, kita perluas wawasan kita dengan mengikuti pengembangan diri yang ada di online. Jadi jangan online yang sudah pokoknya itu isinya ilmu untuk pengembangan diri kita ikuti. Lah itu kalau yang seperti saya katakan tadi di butir IASPN nomor 21, kalau Bapak Ibu punya inisiatif sendiri untuk mengembangkan diri secara mandiri, itu kalau dilihat levelnya level 4.
Kalau pengembangan dirinya hanya menunggu perintah, itu masih di tahap atau di level 3. Lah pengembangan diri ini juga di ISPN akan nilainya akan tidak begitu maksimal kalau tidak didiseminasikan baik ke teman-teman dalam madrasah, terutama lagi yang di luar madrasah. Lah wadah itu sebenarnya bisa kita kita bentuk suatu forum MGMP. Ya, MGMP baik itu tingkat madrasah maupun tingkat kota. Nah, nilainya berdasarkan instrumen akreditasi tadi, kalau itu didiseminasikan di teman kita atau di MGMP sekolah itu tadi masih level 3. Tapi kalau sampai didiseminasikan ke kumpulan forum itu nanti istilahnya tingkatannya lebih tinggi, satu. Yang kedua, manfaatnya lebih banyak. Karena apa? Dengan kata lain, guru satu di situ nanti kalau dibawa ke madrasahnya bisa minterkan anak sejumlah anak itu. Karena itu ini peluang yang sangat besar, dan ini dengan menghadapi perubahan-perubahan itu, kalau kita dituntut untuk belajar sendiri Bu, sulit, sing ngantuk, sing perlu ini. Nah, tapi kalau lewat forum MGMP, harapannya apa? Dengan belajar dengan teman sebaya ini akan lebih efektif. Lah nanti imbasnya bisa meningkatkan mutu siswa di madrasahnya masing-masing. Masya Allah. Nah, itu yang nomor. Jadi penting Bapak Ibu ikut MGMP itu penting sekali ya. Nah, yang kedua Ibu ya, pengembangan diri itu publikasi ilmiah. Macam-macam publikasi ilmiah. Selama ini Bapak Ibu itu minder sebelum melangkah. Engkau kayak tulisan saya seperti itu, udah dengan keberanian tulis apa yang sampean kerjakan dan apa yang harus panjenengan kerjakan, tulis. Itu sudah bisa menjadi karya. Jadi jangan dihantui oleh kok aku nulis gini enak. Enggak, sudah keberanian untuk itu. Dan ini bisa dari macam-macam apa. Kalau misalnya buat makalah monggo, mau membuat PTK. Lah PTK itu kan sudah dilakukan, sudah dilihat di anak didik kita. Ya wis gak usah, istilahnya gak usah ngarang-ngarang, sudah apa adanya. Atau bisa juga pengalaman Bapak pada saat mengajar yang terbaik, itu juga bisa dimasukkan ke dalam publikasi ilmiah. Yang ketiga, PKB itu dalam bentuk membuat karya inovatif. Apa saja itu bisa merupakan alat untuk pembelajaran, media pembelajaran, itu juga istilahnya salah satu bentuk dari pengembangan diri. Jadi tidak ada kata sulit, kata apa, pokoknya Bapak Ibu mau, itu insya Allah PKB ini sangat mudah. Dan itu tadi, kalau dulu ini tidak begitu kita lakukan tidak apa-apa Bu, karena tidak punya konsekuensi. Tapi terutama sekarang untuk Bapak Ibu yang PNS, ASN, itu pengembangan diri ini mutlak. Karena apa? Kalau kita nanti ikut tunjangan bukan TPG tapi tukin, itu berdasarkan apa? Golongan atau pangkatnya ya. Lah salah satu persyaratan untuk naik pangkat itu harus ada kegiatan PKB. Iya, baik Ibu. Ya. Luar biasa ini, Masya Allah ya. Ternyata PKB itu bukan sesuatu yang kecil, tapi sesuatu yang besar. Dan tidak, kalau kita bilang implikasinya tidak hanya untuk pengembangan kualitas guru, tapi juga di situ ternyata terkait dengan kualitas pembelajaran, kemudian penjaminan mutu madrasah tempat kita mengajar, itu Bapak Ibu guru. Kemudian ketika kita diseminasikan di sebuah kelompok kerja guru, misalnya Kota Malang, itu juga akan berimplikasi pada peningkatan kualitas guru. Kemudian guru itu akan menularkan ilmunya, mengimplementasikan di kelas, sehingga kualitas siswa di Kota Malang semakin meningkat. Luar biasa Ibu penjelasannya. Jadi ini mungkin bisa menjadi motivasinya bagi teman-teman. Artinya bahwa
PKB itu sesuatu yang sangat besar, proyek yang luar biasa untuk pengembangan pendidikan, dan itu tidak hanya di madrasah kita, tapi di Kota Malang mungkin sampai nanti di level nasional. Betul sekali. Oke, Ibu, terkait tadi saya tertarik dengan istilah peluang, peluang untuk mengembangkan diri ini buat teman-teman guru ini. Mungkin ada sedikit pencerahan ya, artinya ketika pengembangan diri untuk workshop itu kita sudah bisa mengikuti workshop online, tidak ada beban harus meninggalkan kelas, kemudian banyak sekali web atau aplikasi pembelajaran, seperti kemarin ada aplikasi pintar.com Kagungan Kemenak itu itu ternyata banyak video materi yang luar biasa, yang itu kemudian kita bisa mendapatkan sertifikat, juga dapat ilmunya seperti itu. Untuk ini Ibu, mungkin di publikasi ilmiah aja yang teman-teman belum pede gitu ya. Peluangnya mungkin itu kan sekarang juga banyak media ini ya Ibu, semacam penerbit yang itu ber-ISBN, yang itu memberikan kemudahan untuk teman-teman menerbitkan bukunya. Nah, sekarang kalau kita bicara peluang Ibu, ngapunten, ini kok sepertinya implikasinya pada kurikulum Merdeka Merdeka Belajar. Artinya yang Merdeka Belajar tidak hanya siswanya, tetapi gurunya juga. Jadi Bapak Ibu guru tidak harus keluar kota, tidak harus meninggalkan kelas, panjenengan tetap bisa ikut workshop, tetap bisa membuat karya inovatif. Itu kan banyak Bu, aplikasi-aplikasi semacam Flipbook, kemudian ada Edpuzzle, ada Bandicam, ada Plotagon, macam-macam itu ya. Itu sebenarnya karya inovatif yang bisa dikembangkan Bapak Ibu. Mungkin Ibu menyampaikan inilah peluang teman-teman guru sekalian. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah mohon maaf saya lupa, bahwa kita itu harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang zamannya itu memang kita harus menggunakan teknologi. Bapak Ibu guru juga begitu. Jangan sampai merasa diri sudah tua tidak bisa mengikuti teknologi, itu keliru ya. Karena teknologi itu sekarang menjadi tuntutan dari Bapak Ibu. Jadi kita harus menggunakan kertas ini. Nah, kita lihat teknologi itu kalau kita bisa menggunakan, ibaratnya pisau, banyak manfaatnya. Nah, kalau ada kata-kata teknologi ini itu kan kalau tidak bisa menggunakan, dan itu mutlak Ibu Bapak guru sekalian ya, untuk kita bisa menguasai IT. Itu tadi peluang kita akan lebih luas kalau kita menggunakan itu. Mungkin itu ya. Iya Ibu. Jadi mungkin teman-teman guru bisa mengambil semacam judgement atau kesimpulan kalau kita bicara peluang itu kesannya menjadi lebih ringan gitu ya. PKB itu bukan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan, karena itu adalah sebuah peluang bagi guru gitu ya. Walaupun secara instruksional mungkin dari lembaga itu memang satu wajib. Ada tahapan proses yang harus dilewati. Yang ketiga ada penilaian, dan yang terakhir di situ ada semacam konsekuensi, konsekuensi karena kita menerima TPP. Tunjangan itu tadi. Supaya itu tadi loh Bu, mengawal rezeki kita yang kita peroleh itu bisa menjadi berkah. Karena jelas itu aturannya bahwa untuk tunjangan itu tidak hanya untuk kesejahteraan saja, untuk pengembangan diri dari Bapak Ibu guru. Nah, imbasnya kalau Bapak Ibu guru ini berkualitas, ya anak didik kita juga berkualitas. Berapa persen itu Ibu yang untuk pengembangan saya diri? Dulu saya kok lupa ya, 30% untuk pengembangan diri kita, 30% untuk pengembangan mutu anak-anak, 40% untuk kesejahteraan. Itu harus tetap kita ingat, karena apa? Tunjangan itu bukan semacam gaji moro-moro dikekno, enggak, tapi kita harus mengajukan. Karena mengajukan berarti ada persyaratan. Nah, itu Oke, baik Ibu. Ini untuk kalimat terakhir ini yang perlu diingat teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya tunjangan itu bukan hanya sekedar kesejahteraan, tetapi ada konsekuensinya. 30% untuk pengembangan diri, 30% untuk di siswa, kemudian 40% baru untuk kesejahteraan. Ngaten Ibu, agar barokah. Baik Ibu, terima kasih, luar biasa sekali ilmunya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi guru-guru di madrasah, terutama di Kota Malang, Betul.
agar terus bergerak, berdinamika, karena kita sekarang sudah berkurikulum merdeka yang itu otomatis ketika berlaku di siswa juga berlaku di murid. Jadi jangan dimaknai bahwa merdeka itu sak karepe dhewe. Tapi kita merdeka untuk berinovasi, merdeka untuk mengembangkan diri, akhirnya merdeka bisa istilahnya meningkatkan mutu diri kita. Masya Allah, baik. Jadi pesan terakhir ini dalam bincang ilmiah ini untuk teman-teman guru, sebenarnya kurikulum merdeka itu bukan merdeka seenaknya sendiri gitu, tapi kita merdeka untuk berinovasi, merdeka untuk berkreativitas, untuk pengembangan diri yang itu akan berimplikasi pada kemajuan lembaga tempat kita mengajar. Otomatis siswa kita menjadi berkualitas. Guru-guru di Kota Malang menjadi semakin berkualitas, inovatif, kreatif, produktif. Ngaten Ibu. Oke. Baik, alhamdulillah, insya Allah ini adalah perbincangan ilmiah yang penuh berkah. Ibu matur nuwun sudah berkenan hadir menemani kami, sudah berbagi dan sharing ilmunya. Mudah-mudahan dapat memotivasi teman-teman merdeka. Merdeka berinovasi. Iya, oke. Baik, pemirsa, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Alhamdulillah, puji syukur alhamdulillah. Salam sehat, produktif, inovatif, dan kreatif. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.